Saksi dari anak lah istilahnya kita dari kami bilang bahwa ini tidak harus, jadi kalau sekarang tuh dari putusan MA sudah ada jurisprudensinya juga bahwa anak itu berhak memilih untuk kepentingan dirinya sendiri gitu Bang, bahwa bahwa anak tuh dulu kalau orang bilang kan harus di bawah umur ikut ibunya, nah sekarang tuh sudah tidak begitu. Nah seperti apa nih Bang? Jadi gini ya, pertama-tama itu memang konsep dasar atau normanya ya. Norma yang ada di dalam hukumnya itu yang ada di 105 dan 109 itu normanya. Jadi beda ya antara norma dengan jurisprudensi. Indonesia tidak menganut jurisprudensi karena Indonesia itu menganut era fundamental. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang dibilang tadi itu adalah kaidah yang menjadi rumusan dalam surat edaran Mahkamah Agung. Itu yang harus dipertanyakan. Tapi norma itu tidak akan tergantikan dengan adanya kaidah. Itu satu, gitu kan. Dan kemudian itu pun sebenarnya tidak bisa digunakan putusan-putusan Mahkamah Agung yang sebenarnya bukan juga kaidah. Itu ada jenjangnya. Satu, jenjangnya itu adalah kaidah, gitu kan. Dan kemudian kalau nggak ada kaidah itu makanya hakim menemukan hukum. Nah, hakim menemukan hukum itu yang ada di dalam jurisprudensi. Ya, jurisprudensi ini adalah putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah dirumuskan dalam kamar di dalam Mahkamah Agung. Misal contoh ini adalah perdata khusus gitu ya. Nah, di dalam perdata khusus itu sudah ada ditentukan bahwa inilah kaidahnya. Salah contohnya tentang the best interest of justice, interest of the child gitu kan, the best interest of the child gitu, untuk kepentingan terbaik bagi anak. Itu memang gitu ya, baru dilihat nanti tentang bagaimana sih sebenarnya menurut pendapat-pendapat dari ahli-ahli gitu. Itu maka ada gradasi-gradasi tadi atau urutan-urutannya, sehingga gitu kan itu bisa digunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara. Itu kira-kira intinya ya, terkait dengan ada putusan Mahkamah Agung gitu kan. Jadi tidak semua putusan Mahkamah Agung dikatakan jurisprudensi, enggak. Dan lagi pula di Indonesia tidak menerapkan yang namanya jurisprudensi. Kalaupun ada nggak menerapkan jurisprudensi, yang ada di Indonesia itu adalah menerapkan kaidah-kaidah berdasarkan keputusan yang ada di dalam kamar masing-masing. Kamar perdata khusus, kamar perdata, pidana khusus, dan seterusnya. Itu kira-kira ya. Nah, kemudian setelah itu baru naik ke jenjang selanjutnya, itu adalah norma. Norma di mana? Itu yang ada di dalam kompilasi hukum Islam gitu. Jadi jangan salah-salah yang begitu-begitu, gradasinya ada. Nah, orang bilang baca, ya baca, tapi baca itu harus dimengerti itu harus dipahami juga gitu kan, sesuai dengan konteks. Itu kira-kira. Jadi jangan sesat nanti kalau bisa memahami bahwa ini ada putusan Mahkamah Agung dan ini menjadi acuan, enggak. Tapi putusan Mahkamah Agung itu harus dirumuskan di dalam suatu kesepakatan di Mahkamah Agung bersama perdata khusus gitu kan, dan itu dirumuskan menjadi kaidah. Oke, tapi ada info juga tadi anak-anak mengalami trauma nih Bang Alfon, katanya trauma terhadap ibunya ya pastinya, karena selama ini anak-anak ikut dengan Mas Baim. Nah, seperti apa nih mengenai isu anak-anak ada trauma nih Mas kalau dekat ibunya? Ya, itu kan kata dia ya. Kan itu kita juga ada kok. Dan lagi pula kita nggak akan menceritakan itu di luaran ya, karena kita berbeda ya. Karena prinsipnya begini ya, kalau memang benar-benar ya untuk kepentingan anak, ini yang begini-begini nggak disebut di luar-luaran, karena itu bisa menyisakan yang namanya file-file nanti ya, bisa dicari nanti di Google. Nah, untuk apa anak-anak itu akan cari ada apa sih dengan orang tua. Nah, itu makanya kita sedari awal, dan Paula tuh sangat menghormati Baim sebagai ayah, sangat menghormati, ayahnya baik itu. Nah, jadi persoalan itu biar nanti kita akan
mengkontestasikan gitu ya, atau mendiskusikan itulah ya di ruang persidangan itu, dan kami menilai bahwa itu tidak patut kami terima. Oke. Kehadiran Paula mungkin. Sebenarnya beliau itu saya baca ini, Oke. kayak gitu ya, tetap salah. Betul. Jadi Paula hingga saat ini kurang lebih 4 bulan ya, masih belum bisa tidur dan berkumpul dengan anak-anak. Bahkan solusi untuk menjemput anak-anak di sekolah secara bergantian hingga saat ini belum ada kesempatan untuk dilakukan. Nah, kemudian pertanyaan kenapa tidak ada pada saat ini gitu ya? Ya ini sebenarnya dia memang ada kegiatan untuk kepentingan untuk anak-anak juga sebentar. Nah, jadi dia memang mengharapkan awalnya bersama dengan anak-anak untuk pergi yang namanya bisa dengan anak-anak ke bekerja dan sekaligus bersama dengan anak. Bang, Karena itu ya, Paula cerita nggak bang kenapa dibatasi bang? Iya, dibatasi bang di sekolah. udah dengan yang dulu kemarin-kemarin. Oke, saya ada agenda yang lain. Bang, Mau satu, satu- satu pertanyaan bang, satu pertanyaan bang. Bang, satu Paula sudah datang pertanyaan. aja buat ketemu sama anak-anak, katanya nggak pernah ditutup. Iya, katanya selalu dibuka Datang pintu. aja gitu. Nggak pernah ditutup kok sama gimana Ya, bang? ya, saya paham dan kemudian itu juga saya sebutin. Itu. Kemarin saya udah sebutin juga kemarin. Oke? Bang, satu Bang, pertanyaan. tapi Mbak Paula ada rasa sedih nggak sih Bang? Maksudnya Sangat karena sedih. gini loh, maksudnya orang-orang kan stigmanya anak-anak lebih ke baim, anak-anak lebih nyaman di baim. Tadi juga ada Saya tidak akan membahas itu karena itu akan tertrack nanti di sistem elektronik gitu ya. Oleh sebab itu maka biarlah kami nanti akan mendiskusikan itu di komisi. Mohon itu untuk kepentingan dari anak-anaknya. Kalau kita berbicara tentang the best interest of the child gitu kan, itu jangan sampai tersampaikan. Paula sendiri sekarang sibuk kerja aja katanya ya Bang, untuk fokus untuk anak-anak gitu ya Bang ya, menyibukkan Untuk diri. anak-anak dong kan gitu kan, dia memang untuk kepentingan anak-anak. Karena Oke, nafkahi, Bang. Bang, ada yang Bang, membatasi, karena Bang. nafkahi, Bang. Saya kan.